Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa podcast KUA Kecamatan Pegasing, kembali berjumpa bersama saya Amalan Salihan di acara podcast kita pada siang kali ini. Hari ini kita tentu akan membahas bagaimana istri yang taat kepada suaminya. Di ruang podcast kita pada hari ini sudah hadir salah seorang yang luar biasa, yaitu Ibu Herlina Ningsih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan ini kita akan membahas bersama Ibu Neng ini masalah bagaimana sebenarnya istri yang taat kepada suaminya. Bu Neng, ini di dalam rumah tangga itu memang amat komplit gitu. Ada suami, ada istri, kemudian ada anak, dan menjadi sebuah rumah tangga lah, disebut rumah tangga. Lalu peran suami itu juga tidak kalah penting, mencari nafkah. Nah, begitu juga istri di rumah. Nah, sebagai wakil daripada suami, kemudian menjadi pemimpin kalau seandainya suami tidak ada. Lebih lanjut Bu Neng, kira-kira bagaimana nih disebut sebagai istri yang taat kepada suaminya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur yang selalu tidak bosan-bosannya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang podcast ini dalam hal membicarakan beberapa persoalan, khususnya juga karena kita di KUA, persoalan dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi kebetulan untuk hari ini kita mengangkat judul tentang istri yang taat pada suami. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah pernah kita bahas, tapi untuk hari ini kenapa saya pertebal lagi ilmu kita tentang istri yang taat? Karena pengalaman kita, baik kita sebagai penyuluh ke majelis taklim, banyak pertanyaan ibu-ibu itu sampai di manakah atau batasnya di mana seorang istri itu yang harus taat kepada suaminya. Jadi walaupun kita pertanyakan kembali kenapa pertanyaan ibu-ibu sampai segitu jauhnya, karena mereka menanyakan batasnya, kan? Batas. Jadi taatnya. Oke, jadi berdasarkan itu kita akan sedikit membahas pertama, taat seorang istri itu kepada suami dalam hal kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya kalau sepanjang suami mengajak gitu kan, atau dalam rumah tangga bersama-sama untuk beribadah, itu yang harus kita atas nama kebaikan, gitu kan, perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, itu akan terus kita taati. Tetapi seandainya suami kita memang mengajak kita hal yang mungkar, misalnya dalam arti untuk perempuan ini dalam berbusana, katanya dia menyarankan, hai istriku, kamu kayaknya lebih cantik kalau membuka aurat, dalam arti misalnya membuka jilbab gitu kan. Jadi itu yang tidak boleh kita patuhi. Bahkan misalnya kewajiban kita sebaliknya, kalau misalnya suami kita bangun pagi kita ajak ayo sholat berjamaah gitu kan, atau maghrib yang mungkin cuma waktu berkumpul di rumah, karena mungkin siang, asar sudah di luar mencari nafkah, kan begitu bersama-sama. Pas maghrib, isya atau subuh lah kita usahakan berjamaah. Tapi terkadang suami tidak mau, atau malah suami tidak mau sholat. Itu yang kita tidak perlu kita taatin ke hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi kalau hal kebaikan, sepanjang itu memang kita tahu baik dan bersama-sama, apalagi berjamaah atau melakukan hal kebaikan, insya Allah harus kita taatin. Terus yang kedua, taatnya suami itu dalam walaupun kita harus taat kepada suami, walaupun kita di segi
karir, begitu kan, di segi karir kita punya jabatan lebih tinggi dari suami, atau bahkan mungkin kita lebih banyak lebih mapan daripada suami. Pemasukan istri itu lebih besar daripada suami. Jadi kita tetap begitu di luar dari rumah kita bos, gitu kan. Tetapi setelah kita ke rumah kita tetap mitra suami, dan berarti kita bendahara suami dan di bawah suami. Apapun perintah suami harus kita taati. Demikian. Kemudian nih menarik nih Bu Neng berbicara mengenai tugas-tugas dan bagaimana seharusnya istri itu lebih taat kepada suaminya. Seperti yang disampaikan tadi, kalau di rumah bisa menjadi bos gitu, kades misalnya atau kepala bagian gitu. Tapi kalau sampai ke rumah, ketika dia sudah masuk di rumah, melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Kemudian nih Bu Neng, banyak pertanyaan yang sampai mungkin bertanya kepada kita, bagaimana mau mentaati suami, sedangkan banyak suami yang tidak taat kepada Allah. Ini bagaimana Bu Neng? Baik, intinya juga seperti yang pertanyaan Ibu juga tadi, sampai di mana batas seorang istri hormat gitu kan, atau taat kepada suami. Sepanjang seperti saya bilang tadi, kalau tugas kita harus tahu kewajiban istri bagaimana, hak istri bagaimana. Sepanjang seperti tadi kita tetap melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Bahkan seperti tadi, kalau di luar rumah kita sebagai bos, ya kan. Tapi seandainya kita sudah pulang ke rumah, kita harus tahu diri bahwa kita seorang istri. Harus istri melaksanakan tugas kita sebagai seorang istri, kan. Tetapi apabila suami seperti tadi, kalau memang dia tidak melaksanakan ibadah, kita sudah mengajak. Seperti saya bilang tadi, ayo kita waktu kita hanya cuma bangun sholat subuh, bangun pagi, mandi mungkin, terus mengajak suami, ayo kita sholat berjemaah, gitu kan. Kemudian waktu maghrib dan isya, karena itu mungkin waktu paling bersama bisa berkumpul, gitu kan. Tetapi kalau memang suami nggak mau, kita sebagai istri sudah lepas kewajiban kita. Malah suami berdosa, apalagi suami yang memang nggak melaksanakan sholat. Seharusnya suami yang mengajak istri. Ini sebaliknya, ya kan? Istri yang mengajak suami. Seharusnya suami yang mengajak istri, kita bersama-sama. Tapi ini istri sudah mengajak suami pun tidak mau, kita tidak lagi berdosa dan sudah lepas kewajiban kita sebagai seorang suami, seorang istri, gitu kan? Nah, ini ada juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya kan? Kata seorang sahabat, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Kemudian mentaati suami jika diperintah, dan tak menyelisihi suami, baik diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Jadi seperti tadi, di sini berarti seorang istri itu mungkin dengan berpenampilan yang sederhana tetapi cantik di mata suami, dan suami senang. Bahkan mungkin sebagai contoh, pulang suami dari kantor ke rumah, kita tidak hanya kalau misalnya sesuatu apa yang kita minta dari suami, tidak dia bawa langsung kita cemberut gitu kan, tapi kita beri minuman dulu, beri senyuman, ya kan. Jadi insya Allah suami pun senang. Sambutan yang luar biasa yang diberikan kepada seorang suami. Dan bahkan seperti tadi, mungkin kita tidak mau tahu dengan harta dan segala urusan suami, tapi paling tidak apabila beliau ada rezeki dan berikan lebih kepada istri, itulah sebenarnya yang disukai oleh seorang istri. Seperti itu. Menarik pemirsa podcast Kawal Kecamatan Pegasing. Kalau kita berbicara mengenai rumah tangga, selain ada tugas seorang suami mencari nafkah, kemudian melindungi keluarga, tugas istri juga sebenarnya amat lebih berat. Terutama yang pertama harus taat kepada suaminya. Ini selama itu baik diikuti. Kalau seandainya sudah bergeser dari nilai-nilai, misalnya nilai akidah, nah itu boleh kita istilahnya tidak mengikuti, tidak mentaati. Pemirsa podcast kami padai pertemuan kami pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita berjumpa kembali. Jangan lupa terus ikuti podcast kita di podcast KUA Kecamatan Pegasing, dari Pegasing untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.